Halo semuanya, kami dari kelompok 13, program studi kewirausahaan bisnis Koma. Di video ini kami akan menyampaikan feedback dan reflection dari studi kasus yang sudah kami lakukan terhadap Bapak Alif selaku Head of IT and Business Development di PT Metropolia Land Indonesia. Dari wawancara yang kami lakukan, ada banyak banget pelajaran yang relevan dan bisa langsung kami terapkan sebagai calon entrepreneur. Jadi kami akan bahas satu persatu secara bergantian. Yang pertama, saya Beril akan mulai dari poin tentang pentingnya mengomunikasikan visi secara terukur. Jadi pada segmen pertama ini kita akan membahas tentang visi dan sistem reward. Nah, salah satu hal yang paling berkesan buat saya adalah bagaimana Pak Alif mengkomunikasikan visi perusahaan bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat sistem yang konkret. Beliau mengaitkan pencapaian kerja harian dengan reward yang jelas, mulai dari kenaikan gaji sampai kepastian jenjang karir. Jadi, setiap anggota tim punya alasan nyata untuk berkontribusi maksimal, bukan sekadar ikut instruksi. Dan refleksi saya, kalau nanti saya bangun usaha sendiri, saya mau memastikan bahwa setiap orang di tim saya tahu arah bisnisnya kemana dan tahu apa yang mereka dapatkan kalau mereka benar-benar alim. Karena visi yang bagus tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya cuman jadi slogan doang. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Fabian. Halo, saya Fabian. Saya mau bahas pelajaran kedua yang menurut saya sangat penting, terutama buat kita yang nantinya akan memimpin tim. Ketika Pak Alif pertama kali masuk ke Metropolia Land, kondisi perusahaan masih sangat konvensional. Beliau punya visi untuk digitalisasi, tapi beliau nggak langsung semuanya harus berubah sekarang. Pendekatannya bertahap, pelatihan rutin setiap minggu, insentif bonus untuk yang aktif beradaptasi, dan sosialisasi yang konsisten. Hasilnya, staf yang awalnya resisten lama-lama ngerasain sendiri manfaatnya dan akhirnya adopt sistem baru secara organik. Reflection saya, resistensi terhadap perubahan itu normal. Dan tugas pemimpin bukan untuk memaksa, tapi untuk membuat perubahan itu terasa nyaman dan menguntungkan bagi semua orang. Hal ini udah pernah saya terapkan di enrichment saya, yaitu di Muji sebagai CEO. Saya juga melakukan hal yang sama, bedanya saya tidak memberikan bonus, tetapi saya memberikan sosialisasi dan memperlihatkan hasil yang nyata kepada teman-teman saya yang sebagai CMO dan CFO. Perubahan yang dipaksakan itu bisa menimbulkan toxic work culture, tapi perubahan yang dikelola dengan empati bisa menciptakan tim yang solid dan loyal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gilbert. Halo, saya Gilbert. Saya akan bahas poin ketiga yang menurut saya paling menarik secara konseptual, yaitu inovasi bottom up. Di Metropolia Land, inovasi nggak datang dari atas doang. Justru prosesnya dimulai dari staf di lapangan yang setiap hari berinteraksi langsung dengan penyewa kos. Mereka lah yang paling tahu pain points-nya. Masukan dari lapangan ini naik ke manajer, lalu dianalisis secara holistik, dan baru kemudian dirancang jadi solusi. Hasilnya, aplikasi rumahkos.id yang lahir dari permasalahan nyata, bukan asumsi manajemen dari atas. Reflection saya yaitu, ini sangat relevan untuk kita sebagai calon entrepreneur yang nanti akan mempunyai tim kecil di awal. Kalau kita mau scale, kita nggak bisa jadi satu-satunya sumber ide. Kita harus bangun sistem di mana orang-orang paling dekat dengan pelanggan bisa dengan mudah menyuarakan observasi mereka. Mulai dari hal sederhana pun bisa, misalnya bikin weekly check-in, di mana setiap anggota tim bisa share satu masalah yang mereka temui minggu itu. Lama-lama itu jadi budaya, dan budaya inovasi yang kuat adalah aset yang nggak bisa dikopi kompetitor. Oke, untuk poin terakhir dan penutup saya sarahkan ke Aris. Halo, saya Aris. Saya akan bahas poin keempat yang menurut saya paling ground level alias paling dekat dengan realitas operasional sehari-hari. Yang kami pelajari dari Pak Alif adalah bahwa keputusannya baik bukan cuma soal intuisi. Beliau selalu berbasis data baik dari sistem ERP yang melacak KPI maupun dari riset komparatif terhadap perusahaan kompetitor. Tapi yang lebih penting lagi adalah beliau sadar bahwa sistem secanggih apapun nggak akan jalan tanpa SDM
yang injet. Itulah kenapa strategi referensi karyawan lewat jenjang karir, kompensasi yang adil, dan budaya kerja yang positif diperlakukan sama pentingnya dengan sistem digital. Refleksi saya sebagai calon entrepreneur, saya harus mulai membiasakan diri membuat keputusan berdasarkan data, bukan sekedar feeling. Dan saya harus ingat bahwa bisnis itu dijalankan oleh manusia. Jadi investasi di sumber daya manusia bukan biaya, tapi aset jangka panjang. Dari keseluruhan proses wawancara dan analisis ini, ada satu pesan dari Pak Alif yang paling membekas, bahwa mentalitas kepemimpinan harus dibangun dari hal kecil sejak di bangku kuliah. Kami kelompok 13 berkomitmen untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip ini bukan cuma di masa depan ketika kami punya perusahaan sendiri, tapi mulai sekarang dari cara kami berkolaborasi dalam tugas kelompok dan cara kami mengambil inisiatif dan cara kami merespon tantangan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat.